Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas IG. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan statistika. Nah, kali ini yang kita bahas adalah simpangan baku, variansi, dan simpangan rata-rata. Untuk ketiga materi ini, yang perlu saya tekankan adalah cara menentukan nilai dari simpangan baku, variansi, maupun simpangan rata-rata. Pertama, kita perlu menentukan rata-rata dari datanya, baik itu data kelompok maupun data tunggal. Tetap pertama tentukan dulu rata-ratanya, baru bisa mencari ketiga bagian ini. Kita mulai dari yang simpangan baku terlebih dahulu. Simpangan baku itu nama lainnya adalah standar deviasi, atau kalau misalkan kita singkat gitu ya, kita simpulkan saja sebagai SB gitu ya. Nah, cara menentukan simpangan baku itu adalah gini. Simpangan baku adalah akar dari sigma frekuensi kelas dikalikan selisih antara rata-rata dikurangi dengan nilai tengah atau XI dikuadratkan dibagi dengan sigma F gini ya. Agak panjang rumusnya. Nah, yang di bagian ini yang perlu saya tekankan, ini rata-rata dikurangi dengan nilai tengah dulu ya. Jadi XI ini bisa diartikan nilai tengah karena dia berupa data kelompok. Tapi kalau misalkan dia data tunggal, XI itu adalah nilai datanya ya. Kemudian jadi X ini rata-rata dikurangi nilai tengah, dikuadratkan dulu, baru dikalikan frekuensi kelasnya. Kalau dia merupakan data kelompok seperti ini. Jadi ada frekuensi kelasnya. Jadi kalau nanti misalkan dia berupa data tunggal, tidak usah F ini tidak apa-apa karena tidak memuat frekuensi. Dibagi total frekuensi atau ini banyak datanya ada berapa. Kita perjelas dengan contoh saja. Nah, untuk menentukan ini karena kita perlu rata-rata, kita bisa menghitung rata-ratanya pakai salah satu cara yang sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi bisa menggunakan cara kode atau bisa menggunakan nilai tengah. Misalkan kita pakai cara kode atau coding. Jadi tambahkan satu kolom untuk nilai codingnya atau CI-nya. Nah, pilih salah satu kelas yang akan dijadikan patokan nolnya. Jadi misalkan kelas kedua saya isi 0. Maka yang atasnya adalah -1, yang bawah 1, yang ini adalah 2. Kemudian tambahkan satu kolom lagi untuk nilai ini, frekuensi dikalikan coding. Jadi misalkan yang pertama 4 kali -1, berarti di sini kan -4, kemudian di sini 0, 6 kali 1 6. Di sini 2 kali 2 4 ya. Di kita total ini menjadi 6. Sedangkan frekuensinya ini totalnya adalah 20. Nah, karena kita menggunakan data kelompok, maka nanti kan butuh XI atau nilai tengah. Bikin lagi satu kolom nilai tengah. Nilai tengah itu bisa kalian cari dari data yang terbawah atau batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti 26 tambah 30, 56 dibagi 2 ya. Maka sini 28. Nah, untuk kelas-kelas berikutnya cukup kalian lihat dari selisihnya saja. Ini selisih 5 kan ya masing-masing. Maka tambahkan 5. Jadi ini 33, kemudian di sini 38. Sini 43 gitu ya. Kita hitung rata-ratanya dulu. Berarti rata-rata menjadi ini. Pakai rumus yang ini ya. Rata-rata sementara ditambah sigma atau total dari FI kali CI tadi. Dibagi sigma F-nya. Dikalikan panjang kelas. Nah, kalau pakai cara ini, nilai XS atau rata-rata sementaranya itu kita menggunakan nilai tengah dari kelas yang kita nolkan. Kelas ini kan tadi kita nolkan ya. Rata-rata nilai tengahnya adalah 33, maka 33 ini menjadi rata-rata sementaranya. Sehingga kalau kita hitung 33 ditambah sigma atau total dari FICI adalah 6 dibagi total frekuensinya 20 dikalikan panjang kelasnya adalah 5. Nah, jadi kalau kita hitung ini menjadi 33 ditambah 30 per 20 atau 1,5 ya. Ini menjadi 34,5. Nah, kita sudah ketemu nih nilai dari rata-ratanya. Nah, setelah ketemu nilai rata, baru kita bisa menentukan simpangan bakunya. Kita hitung simpangan bakunya. Nah, jadi caranya gini, agak panjang ya. Caranya berarti ini, kita balik lagi ini ya. Jadi sigma dari frekuensi dikalikan rata-rata dikurangi nilai tengah. Jadi kita hitung satu per satu. Untuk kelas yang pertama, frekuensinya 4. Rata-ratanya kan ini ya 34,5, sedangkan nilai tengahnya adalah 28.
Selisih antara 34,5 dan 28 itu kan 6,5. Berarti pertamanya gini, 4 dikali 6,5 ini kita kuadrat gitu. Ditambah kelas-kelas berikutnya. Berarti kelas berikutnya kan frekuensinya 8. Dikali selisihnya gini. Di sini X-nya 33, rata-ratanya 34,5. Selisihnya 1,5 ya. Berarti sini ditambah 1,5 kuadrat gitu. Berlanjut untuk kelas-kelas berikutnya. Berarti ini 6. 38 dengan 34,5 itu selisih 3,5 di kuadrat gitu ya. Yang terakhir 2. 43 dengan 34,5 itu ada selisih berapa? 8,5 ya. 8,5 kuadrat ini nanti dibagi dengan 20. Nah, tinggal kalian hitung ini jadi berapa. Boleh menggunakan kalkulator ya, karena hitungannya panjang sekali. Langsung aja ya. Ini kalau kita hitung nanti ketemunya 405. Karena sebelumnya saya sudah hitung ya. Nah, setelah ketemu ini dibagikan, ini ketemunya adalah 20,25. Ini kalau diakarkan hasilnya setara dengan 4,5. Jadi 4,5 inilah merupakan simpangan baku atau standar deviasinya. Caranya seperti ini ya. Jadi tetap pertama wajib mencari nilai rata-ratanya. Berikutnya kita coba untuk yang variansi atau ragam. Di sini saya pilih data yang berbeda ya. Kalau tadi kita pakai data kelompok, coba kita yang menggunakan data tunggal. Jadi nanti biar kalian tahu saat pakai data kelompok harus seperti apa cara mencarinya, kalau data tunggal seperti apa. Untuk variansi atau ragam, itu dia dilambangkan sebagai SB kuadrat, simpangan baku kuadrat. Jadi rumusnya persis seperti simpangan baku, ya seperti ini ya. Cuma di kuadrat, kalau di kuadrat berarti akarnya hilang. Jadi persis seperti ini tapi tanpa akar. Ya, jadi kita kembali lagi, sehingga nanti kalau kita rumuskan jadi gini. Tinggal sigma FI kali rata-rata dikurangi nilai tengah di kuadrat dibagi sigma F. Gini ya. Jadi persis seperti simpangan baku cuman tanpa akar. Nah, tetap ya. Pertama kita tentukan dulu nilai dari rata-ratanya. Coba kita pakai warna hitam deh. Rata-rata karena dia berupa data tunggal tinggal ditambahkan saja ya. Jadi 9 tambah 3 tambah 8 tambah 8 lagi tambah 9 tambah 8 tambah 9 tambah 18 dibagi dengan ada berapa ini? 1 2 3 5 6 7 8 dibagi 8. Ini kalau kita hitung yang atas itu nanti ketemunya adalah 72 dibagi 8. Nah, sehingga rata-ratanya ketemu 9. Rata-rata sudah nih ketemu 9. Nah, karena di sini dia berupa data tunggal, maka bagian frekuensi ini tidak usah diikutkan, tidak apa-apa. Jadi langsung sigma dari ini, selisih rata-rata dikurangi XI. Nah, kalau tadi kan di data kelompok XI itu nilai tengah ya. Kalau data tunggal seperti ini, XI-nya ya langsung nilainya sendiri-sendiri ini. Dikuadratkan dibagi sigma F. Jadi cukup seperti ini aja. SB kuadrat sama dengan sigma. Ini hanya bersisa bagian ini aja ya. Rata-rata dikurangi nilai. Dikuadrat dibagi sigma F. Gitu ya, atau banyak datanya. Sehingga kalau kita hitung jadi gini. Langsung nih kita kurangkan. Berarti kan rata-rata dikurangi nilai ya. Berarti 9 dikurangi 9 kan jadi 0 ya. Berarti sini 0 kuadrat gitu, ditambah lagi. Lanjut. Berarti berikutnya adalah 9 dikurangi 3 terus dikuadratkan gitu ya. Berarti sini kan 6 kuadrat ditambah kemudian 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat ditambah 9 kuadrat dibagi sigma F atau banyak datanya itu sebanyak tadi adalah 8 ya. Nah, sehingga kalau kita hitung jadinya adalah 0 ditambah 36 ditambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 81 dibagi 8. Ini kalau kita hitung ada berapa? 36, 37, 38 ya. 39 tambah 140 tambah 8 jadi 120. 120 dibagi 8 sehingga ragamnya itu nilainya adalah 15. Jadi seperti itu cara mencari ragam atau variansi. Sama persis seperti simpangan baku, cuman dia tidak memiliki akar. Jadi kalau misalkan ya kalian sudah menghitung simpangan baku, terus ada pertanyaan kedua begitu, berapakah nilai variansinya? Ya tinggal kalian hilangkan bagian akarnya saja seperti itu. Dan yang terakhir adalah simpangan rata-rata. Kita pakai data tabel lagi ya.
Simpangan rata-rata hampir mirip ya, jadi SR gitu ya kita singkat ya. Caranya adalah sigma dari ini, frekuensi dikalikan nilai mutlak antara rata-rata dikurangi dengan nilai tengah dibagi sigma F. Jadi kita pakai nilai mutlak ya, tinggal dipositifkan saja hasilnya. Nah, sama seperti tadi, pertama untuk menentukan ini ya kita cari dulu nilai rata-ratanya. Kita pakai coding lagi ya, tambahkan satu kolom untuk CI. Sehingga di sini misalkan ini kita jadikan yang 0 adalah kelas yang ke ini, yang frekuensinya tergede deh. 0 maka di sini min 1, di sini 1, di sini 2. Kemudian ditambahkan lagi. Ini untuk FI kali CI untuk XI-nya ya. Berarti frekuensi kali C-nya ini 3, ini min 5, ini salah ya, ini min 1 harusnya ini min 2 ya. Ini harusnya 1. Oh, ini salah nih. Jadi kalau ini ya, ini 0 ke atas itu, jadi kalau yang misalkan kelas 0-nya ini ya, ke atas harusnya negatif, ke bawahnya positif. Jadi salah ini ya. Berarti harusnya min 1, min 2, ke bawahnya 1. Sehingga kalau dikalikan ini jadi minus 6. Di bawahnya adalah minus 5. Ini 0, ini 2. Kalau kita tambahkan ini menjadi minus 9 ya. Sedangkan total frekuensinya adalah 20. Untuk nilai tengahnya, untuk kelas yang pertama, berarti 1 tambah 5 dibagi 2. Ini 3. Ke bawahnya tinggal dilihat selisihnya. Ini kan selisih 5 ya. Tambahkan 5 seterusnya. Berarti di sini 8, 13, 18. Kita hitung nilai rata-ratanya dulu. Berarti rata-ratanya sama seperti tadi, rata-rata sementara ditambah sigma dari FI kali CI dibagi sigma F dikalikan panjang kelas. Karena kita yang dinolkan kelas ketiga, maka rata-rata sementaranya adalah 13 ditambah minus 9 dibagi 20 dikali 5 ya. Sehingga di sini menjadi 13 dikurangi itu menjadi 9/4 atau 2/4 ya. Jadi 2,25. Ini menjadi 10,75 seperti ini ya. Nah, setelah ketemu nilai rata-ratanya, baru kita tentukan nilai simpangan rata-ratanya. Coba kita pakai warna biru deh. Berarti simpangan rata-rata tinggal dijumlahkan saja ya. Berarti di sini yang pertama frekuensinya adalah 3. Nah, terus kalian selisihkan nih. Di sini kan kelas pertama dia 3 nilai tengahnya, sedangkan rata-ratanya 10,75. Selisihnya ini kan 7,75 ya. Terus dimutlakkan. Berarti ini dikalikan 7,75. Diingat-ingat yang bagian selisih ini, selisih antara frekuensi selisih antara rata-rata dengan nilai tengah ini dimutlakkan ya. Jadi walaupun selisihnya atau hasil pengurangannya negatif, tetap yang kita tulis adalah bagian positifnya. Karena dimutlakkan. Ditambah berikutnya adalah 5 dikalikan selisih antara 8 dengan 10,75 berarti 2,75 gitu ya. Ditambah berikutnya frekuensinya 10, selisihnya adalah 2,25. Yang terakhir frekuensinya 2, sedangkan selisihnya itu adalah 7,25 gitu ya. Ini kita hitung semuanya dibagi dengan 20. Nah, kalau kita hitung bagian atas itu nanti ketemunya adalah 74 dibagi dengan 20, nanti berarti bernilai 3,7 seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu cara menentukan simpangan baku, kemudian variansi atau ragam, dan yang terakhir adalah simpangan rata-rata. Tinggal dipilih nanti dia dalam bentuk tabel atau dalam bentuk data tunggal seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.